Assalamualaikum saudaraku. Pernahkah hatimu merasa lelah? Engkau telah mengetuk pintu langit berkali-kali. Tanganmu menengadah, air matamu menetes, dan setiap sujudmu dipenuhi satu nama, satu permintaan. Namun, terus bergulir, apa yang kau minta belum juga tiba. Di titik inilah, rasa kecewa seringkali menyusup diam-diam, membisikkan keraguan. Apakah Tuhan tidak mendengarku? Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam menyapa kegelisahan ini dengan lembut. Beliau berkata dalam hikmah ke-6, "Janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu, padahal engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, membuatmu patah harapan." Ini bukan sekedar nasihat, ini adalah resep obat bagi hati yang sedang sakit karena menunggu. Mengapa tidak boleh putus asa? Karena Allah telah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Janji Allah itu pasti, lebih pasti daripada terbitnya matahari esok pagi. Ibnu Athaillah mengingatkan kita bahwa masalahnya bukan pada apakah doa itu dikabulkan, melainkan pemahaman kita tentang bagaimana cara Allah mengabulkannya. Beliau melanjutkan, "Sebab Dia telah menjamin pengabulan doa dalam apa yang Dia kehendaki untukmu, bukan dalam apa yang engkau kehendaki untuk dirimu." Kita seringkali seperti anak kecil yang meminta api karena warnanya indah, namun sang ibu menolaknya karena itu membakar. Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan sekadar apa yang kita inginkan. Pilihannya adalah keselamatanmu. Bagian kedua dari hikmah ini berbunyi, "Dan pada waktu yang Dia tentukan, bukan pada waktu yang engkau tentukan." Kita hidup dalam dimensi waktu yang tergesa-gesa. Kita ingin segalanya instan, tapi Allah adalah sang pemilik waktu. Buah yang dipetik sebelum matang rasanya masam. Doa yang dikabulkan sebelum kesiapan jiwa bisa jadi justru menjadi ujian yang membinasakan. Bayangkan engkau datang ke dokter ahli. Engkau minta obat keras sekarang juga. Tapi dokter bilang, "Tunggu, tubuhmu belum kuat. Kau harus terapi dulu." Apakah dokter itu jahat? Tidak, dia justru sangat sayang. Penundaan itu sendiri adalah bentuk pemberian. Allah menunda pengabulan doamu, mungkin untuk menguatkan wadah jiwamu, agar tidak pecah saat nikmat itu dituangkan. Tahukah engkau, kadang Allah rindu mendengar suaramu. Jika permintaanmu langsung diberi, mungkin engkau akan langsung pergi dan lupa. Penundaan membuatmu terus mengetuk, terus bersujud, dan terus merintih. Kedekatan yang terjalin selama masa penantian itulah hadiah terbesarnya. Jauh lebih indah daripada benda duniawi yang kau minta. Rasulullah mengajarkan bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Pengabulan itu ada 3 bentuk. Pertama, diberikan kontan di dunia sesuai mintamu. Kedua, disimpan sebagai pahala besar di akhirat saat kau sangat membutuhkannya. Ketiga, dipalingkan dari musibah yang setara dengannya. Jadi, mana mungkin kita rugi? Tidak ada investasi doa yang merugi di sisi Allah. Bahaya terbesar dari keterlambatan doa bukanlah tidak dikabulkannya permintaan, melainkan lunturnya iman di dalam hati. Ketika engkau mulai berkata, "Allah tidak adil," saat itulah iblis menang. Ibnu Athaillah ingin menjaga hatimu agar tetap jernih. Tetaplah berbaik sangka, husnuzon. Yakinlah bahwa penundaan ini adalah skenario terbaik dari sutradara yang maha tahu. Lihatlah Nabi Yakub. Puluhan tahun terpisah dari Yusuf hingga matanya memutih karena tangis. Apakah doanya ditolak? Tidak. Doanya ditunda hingga waktu yang paling sempurna, saat Yusuf telah menjadi raja. Jika dikabulkan di awal, kisahnya tak akan seindah itu. Sabarmu saat ini sedang mengukir sejarah kebahagiaanmu di masa depan. Maka, wahai jiwa yang sedang menanti, jangan padamkan lilin harapanmu. Biarkan Allah menjadi Tuhan yang mengatur, dan jadilah hamba yang menerima. Tugasmu adalah mengetuk pintu, tugasnya adalah membuka. Biarkan Dia memilihkan waktu dan bentuk hadiahnya untukmu. Apa yang dipilihkan Allah untukmu
pasti lebih baik daripada apa yang kau pilih untuk dirimu sendiri. Tarik napas dalam dan lepaskan keraguan. Ucapkan alhamdulillah atas apa yang sudah ada dan atas apa yang sedang dipersiapkannya. Semoga Allah melapangkan dadamu dalam penantian dan memberimu kejutan indah di waktu yang paling tepat. Teruslah berdoa, karena engkau sedang berbisik ke bumi, namun didengar di langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di kedalaman jiwa setiap manusia, ada sebuah ruang bernama penantian. Kita sering mengetuk pintu langit dengan air mata, meminta sesuatu yang kita anggap baik bagi kita. Namun apa yang terjadi saat tangan yang menadah tetap kosong dan doa yang dipanjatkan seolah menguap di udara? Mari kita selami mutiara hikmah dari Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah berpesan dalam kitab Al-Hikam, tidak terlaksananya suatu yang dijanjikan oleh Allah, janganlah sampai membuatmu ragu terhadap janji Allah itu. Jika kau ragu, kegelapan akan menyelimuti batinmu, mengaburkan basiroh, dan memadamkan nur atau cahaya di hatimu. Jagalah imanmu agar tetap terang, karena Allah akan memberi di waktu yang Dia kehendaki, bukan di waktu yang kau inginkan. Ketahuilah, keraguan adalah bisikan yang halus. Ia datang saat logika mulai menghitung-hitung waktu. Kau mulai bertanya, mengapa dia yang tidak berdoa justru mendapatkan? Mengapa aku yang bersujud tetap tertahan? Hati-hati, karena di titik inilah ego mulai mencoba menggurui Tuhan. Keraguan ini adalah racun yang perlahan merusak pondasi keyakinanmu. Mengapa Ibnu Athaillah sangat menekankan hal ini? Karena keraguan akan mengaburkan basirohmu. Basiroh adalah mata batin yang mampu melihat menembus dinding takdir. Jika mata fisik hanya melihat kebuntuan, mata batin melihat jalan keluar yang sedang dipersiapkan. Tanpa basiroh, manusia hanya akan hidup dalam kecemasan yang tak berujung. Selain mengaburkan pandangan, keraguan juga akan memadamkan nur atau cahaya di dalam hatimu. Hati yang gelap akan kehilangan ketenangan. Dunia yang luas akan terasa sempit, dan ibadah yang kau lakukan akan terasa hambar. Tanpa cahaya itu, kau tidak akan bisa merasakan keindahan dari skenario yang sedang Allah susun untukmu. Seringkali kita meminta racun karena bentuknya yang indah seperti madu. Allah dengan kasih sayangnya menolak permintaanmu demi menyelamatkanmu. Dia lebih tahu apa yang kau butuhkan daripada dirimu sendiri. Terkabulnya doa tidak selalu berarti mendapatkan apa yang diminta, tapi mendapatkan apa yang terbaik di mata Sang Pencipta. Kita hidup dalam keterbatasan detik dan jam, sementara Allah pemilik keabadian. Waktu segera bagimu mungkin adalah kehancuran jika diberikan sekarang. Allah menunda bukan karena Dia kikir, tapi karena Dia sedang membentuk mentalmu agar siap menerima anugerah tersebut saat waktunya tiba. Sabar bukan sekedar menunggu, tapi menjaga sikap saat menunggu. Tanyakan pada dirimu, apakah kau menyembah Allah karena kau butuh pemberiannya, atau karena Dia adalah Tuhanmu? Jika kau berhenti berharap hanya karena doamu belum terwujud, maka sebenarnya kau tidak sedang beribadah, melainkan sedang bertransaksi. Keikhlasan sejati diuji saat tanganmu masih kosong, namun lisanmu tetap mengagungkan namanya. Lihatlah alam semesta. Bunga tidak mekar sepanjang tahun. Ada musim gugur yang tampak menyakitkan, dan musim dingin yang tampak mati. Namun, semua itu adalah persiapan menuju musim semi yang indah. Begitu pula hidupmu. Kegagalan hari ini adalah nutrisi bagi kesuksesanmu di hari esok yang telah Allah janjikan. Jangan biarkan setan mencuri husnudzonmu. Katakan pada hatimu, jika Allah belum memberi, berarti ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disiapkan. Jaga cahaya hatimu agar tetap menyala dengan zikir dan syukur. Sebab orang yang memiliki cahaya hati akan selalu merasa cukup, bahkan sebelum keinginannya terwujud secara nyata.
Mereka yang memiliki basiroh yang tajam akan berkata, Tuhanku tidak mungkin ingkar janji. Keteguhan inilah yang akan membawamu melewati badai ujian. Saat kau berhenti menuntut waktu kepada Allah, saat itulah kedamaian sejati akan turun menyelimuti jiwamu. Kau akan menyadari bahwa kehadiran Allah dalam doamu sudah lebih dari cukup. Maka, jangan ragu, tetaplah melangkah, tetaplah berdoa. Biarkan Allah yang mengatur detil hidupmu. Jaga mata batinmu agar tetap jernih, dan cahayamu tetap benderang. Karena pada akhirnya, bukan tentang apa yang kau dapatkan, tapi tentang seberapa dekat kau dengannya melalui proses penantian itu. Semoga hati kita selalu terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah Anda berdiri di tengah malam, menatap langit, dan merasa bahwa diri ini begitu kerdil? Ada sebuah kegelisahan yang menghantui, sebuah perasaan bahwa ibadah kita hanyalah debu yang tertiup angin. Kita sering merasa terjebak dalam hitung-hitungan angka, seolah-olah cinta Tuhan hanya bisa dibeli dengan tumpukan amal yang sempurna. Namun, benarkah hubungan kita dengan Sang Pencipta sesempit itu? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari membawa kabar gembira dalam Hikam ke-8. Beliau berkata, apabila Allah telah membukakan salah satu jalan makrifat bagimu, maka jangan hiraukan mengapa itu terjadi, walaupun amalmu masih sangat sedikit. Ini adalah teguran bagi logika kita yang seringkali membatasi kasih sayang Tuhan hanya pada mereka yang merasa sudah suci dan banyak beramal. Makrifat adalah momen di mana hati Anda tiba-tiba mengenal dan merasakan kehadiran Allah dengan begitu nyata. Mungkin saat melihat fajar, atau saat dirundung duka yang mendalam. Itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah undangan eksklusif. Allah sedang membukakan pintu perkenalan bagi Anda. Jangan tutup pintu itu hanya karena Anda merasa tidak layak atau merasa belum menjadi ahli ibadah. Seringkali, saat hati kita mulai tenang mengingat Allah, setan membisikkan keraguan. Siapa kamu berani merasa dekat dengannya? Lihat dosamu, lihat salatmu yang lalai. Bisikan ini membuat kita menarik diri dari cahayanya. Padahal, merasa tidak layak adalah bentuk kesombongan terselubung. Seolah-olah kita merasa bahwa makrifat adalah hasil dari usaha kita sendiri, bukan pemberian murni darinya. Mari kita jujur pada diri sendiri. Apa arti amal kita di hadapan kemahakuasaannya? Amal kita seringkali bercampur dengan ria, kelalaian, dan nafsu. Amal adalah persembahan kita yang penuh cacat. Sedangkan makrifat adalah anugerah murni dari Allah. Bagaimana mungkin Anda membandingkan pemberian Tuhan yang sempurna dengan persembahan Anda yang serba kekurangan? Jangan biarkan sedikitnya amal menutupi besarnya pemberiannya. Tidakkah Anda mengerti tujuan di balik semua ini? Allah membukakan pintu itu semata-mata karena Dia ingin memperkenalkan dirinya kepada Anda. Dia ingin Anda tahu bahwa Dia Maha Pengampun, Maha Dekat, dan Maha Pengasih. Dia tidak menunggu Anda menjadi sempurna untuk mencintai Anda. Dia memulai perkenalan ini agar Anda menemukan jalan pulang menuju pelukan rahmat-Nya. Dalam perjalanan rohani, bukan hamba yang mencari Tuhan, melainkan Tuhan yang menarik hambanya. Jika hari ini Anda merasa ingin bertaubat atau merasa rindu pada Tuhan, itu adalah tanda bahwa Dia sudah lebih dulu rindu kepada Anda. Jalan makrifat adalah inisiatifnya. Maka, jangan tanya mengapa Anda dipilih di tengah tumpukan dosa Anda. Syukuri saja tarikan gaib yang sedang bekerja di hati Anda. Terimalah setiap getaran iman di hati Anda dengan penuh syukur. Jika Anda merasa lebih tenang saat mendengar asmanya, itulah makrifat. Jangan biarkan logika menuntut penjelasan kenapa sekarang atau kenapa saya. Cukuplah menjadi hamba yang menyambut uluran kasih Sang Majikan. Fokuslah pada Sang Pemberi, dan biarkan rasa syukur itu perlahan-lahan memperbaiki kualitas ibadah dan amal perbuatan Anda. Bayangkan amalmu sebagai setetes air tawar yang keruh, sementara makrifat adalah samudra biru yang tak bertepi. Mana mungkin setetes air itu bisa menandingi luasnya samudra?
Ma'rifat mendatangkan rasa cinta, dan cinta akan membuat amal yang sedikit menjadi sangat berharga di sisinya. Tanpa ma'rifat, jutaan amal hanyalah jasad tanpa ruh. Dengan ma'rifat, satu hembusan napas zikir menjadi sangat bermakna. Kesimpulannya, jalan mengenal Allah adalah murni hadiah. Jika Allah sedang menatap Anda dengan kasih sayangnya hari ini, terima saja. Jangan berbalik arah hanya karena merasa tidak punya bekal. Justru ma'rifat itulah bekal terbaik untuk memperbaiki segala yang rusak dalam hidup kita. Jadikan momen ini sebagai titik balik untuk berjalan lebih dekat tanpa perlu lagi merasa terbebani oleh kegagalan masa lalu. Sedikitnya amal adalah hijab atau penghalang bagi pikiran manusia, tapi bukan bagi kehendak Allah. Ketika Allah ingin seorang hamba mengenalnya, Dia akan melenyapkan segala hambatan dalam sekejap. Dia tidak melihat seberapa panjang sujudmu, tapi seberapa tulus hatimu menerima cahayanya. Jangan sibuk meratapi gelapnya masa lalu, saat cahaya matahari hidayah sudah mulai terbit di ufuk hati Anda. Semoga Allah senantiasa membuka pintu-pintu makrifat di hati kita dan memberi kita kekuatan untuk terus berjalan meski dengan langkah yang tertatih. Ingatlah, Dia ingin Anda mengenalnya. Terima kasih telah menemani perjalanan batin ini. Jika konten ini bermanfaat, bagikan cahaya ini kepada jiwa-jiwa lain yang mungkin sedang merasa tersesat. Sampai jumpa di hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa terkadang kita begitu bersemangat dalam beribadah, namun di lain waktu terasa begitu berat, bahkan terasa hampa? Mengapa ada yang begitu rajin bersedekah, sementara yang lain lebih fokus pada sholat malam? Keberagaman ini bukanlah kebetulan semata. Ia adalah cerminan dari sebuah rahasia ilahiyah yang bersemayam di dalam diri kita. Syekh Ibnu Athaillah, seorang sufi agung, memberikan pencerahan luar biasa melalui hikmahnya yang ke-9. Beliau berpesan, beraneka ragamnya jenis amal itu disebabkan karena beraneka ragamnya keadaan yang masuk ke dalam hati. Kalimat yang singkat namun memiliki makna samudra, membuka mata kita tentang hubungan tak terpisahkan antara kondisi batin dan amal lahiriah. Mari kita ibaratkan hati sebagai sebuah wadah. Ia senantiasa menampung berbagai tamu atau keadaan yang datang silih berganti. Ada rasa takut, harap, cinta, rindu, atau bahkan lalai. Apapun yang mendominasi wadah hati itulah yang akan tercermin pada amal perbuatan kita. Amal lahiriah kita hanyalah pantulan jujur dari kondisi spiritual di dalam diri. Ketika hati kita dimasuki rasa takut kepada Allah atau khauf, amal yang lahir akan berbeda. Kita akan lebih berhati-hati dalam setiap ucapan dan tindakan, menghindari maksiat sekecil apapun, dan bersegera dalam bertaubat. Rasa takut ini bukan berarti gentar yang melumpuhkan, melainkan kewaspadaan seorang hamba di hadapan keagungan penciptanya, mendorong kita menjauhi segala larangannya. Sebaliknya, saat hati dipenuhi dengan raja, yaitu rasa harap akan rahmat dan ampunan Allah, amal kita pun berubah. Kita menjadi lebih optimis dalam beribadah, ringan melangkah menuju kebaikan, dan meyakini setiap doa akan dikabulkan. Harapan ini membangkitkan semangat, membuat ibadah terasa ringan dan penuh kegembiraan, seolah kita sudah merasakan manisnya janji-janjinya. Ada pula saat hati kita diliputi mahabbah, yaitu cinta mendalam kepada Allah. Pada fase ini, amal bukan lagi sekedar kewajiban, melainkan ekspresi kerinduan. Zikir menjadi teman akrab, sholat terasa seperti pertemuan dengan kekasih, dan setiap ketaatan adalah bentuk ungkapan cinta. Hati yang diliputi cinta tak akan pernah merasa cukup dalam menyebut namanya. Lalu, ketika rasa haya atau malu kepada Allah menyelimuti hati, seseorang akan cenderung diam, merendahkan diri, dan merasa bahwa amalnya selalu kurang di hadapan keagungannya. Malu ini bukan berarti putus asa, melainkan kesadaran akan betapa kecilnya diri di hadapan Sang Maha Perkasa, sehingga mendorong kita untuk terus memperbaiki diri
tanpa merasa ujub atau sombong. Keberagaman amal ini sesungguhnya adalah rahmat dan hikmah. Allah tidak menciptakan kita sebagai robot yang hanya melakukan satu jenis ibadah. Variasi amal memastikan hati kita selalu hidup, responsif terhadap berbagai keadaan dan tantangan hidup. Ia adalah bukti keluasan rahmat-Nya yang memahami kompleksitas jiwa manusia, memberikan jalan bagi setiap hati untuk mendekat sesuai kondisinya. Kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah hanya fokus pada gerakan atau kuantitas amal tanpa mempedulikan keadaan hati yang melandasinya. Padahal, amal tanpa ruh dari hati yang ikhlas dan selaras dengan keadaan batin hanyalah jasad yang mati. Ia mungkin terlihat indah di luar, namun hampa di sisi Allah. Kualitas lebih utama dari kuantitas jika hati tidak hadir. Meski kita tidak selalu bisa mengontrol perasaan yang datang, kita memiliki kuasa untuk mengkondisikan hati. Caranya, melalui ilmu, zikir, lingkungan yang baik, dan tafakur. Dengan begitu, kita bisa mengundang tamu yang baik untuk masuk ke dalam hati, sehingga amal yang lahir pun menjadi amal yang murni dan diterima di sisinya. Hati adalah raja, dan kita adalah pengemudi waridatnya. Jadi, janganlah heran atau berkecil hati jika amalan kita terlihat berbeda dari orang lain, atau bahkan berubah seiring waktu. Yang terpenting, pastikan setiap perubahan itu tetap membawa hatimu semakin mendekat kepada Allah, diwarnai dengan keikhlasan dan kesadaran akan keagungannya. Biarkan hati menjadi kompas yang menuntun setiap gerak lahiriahmu. Setelah memahami hikmah ke-9 ini, apa keadaan yang sedang menyelimuti hatimu hari ini? Marilah kita senantiasa menghiasi hati kita dengan niat yang murni dan keadaan batin yang terbaik, agar setiap amal kita menjadi indah dan diterima di sisinya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saudaraku. Pernahkah kamu melihat sebuah patung yang sangat indah? Pakaiannya mahal, bentuknya sempurna, tapi ia tidak bernapas. Ia tidak bisa bergerak, tidak mendengar, dan tidak memiliki kehidupan. Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengingatkan kita, amal itu bagaikan kerangka yang mati, dan ruh atau nyawanya adalah keikhlasan yang melekat padanya. Tanpa ikhlas, ibadah kita hanyalah patung. Al-amalu suwarun qa'imatun, wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan itu hanyalah bentuk fisik yang tegak, seperti tubuh tanpa nyawa. Dan ruh yang membuatnya hidup, yang membuatnya bernilai di mata Allah, adalah rahasia keikhlasan di dalamnya. Mari kita bedah, kenapa kita sering merasa rajin, tapi hati terasa kosong. Bayangkan tubuh manusia. Jika ruh dicabut, ia menjadi mayat. Mayat, seindah apapun didandani, tetap akan membusuk dan tidak berharga. Begitu juga amal. Salatmu, sedekahmu, lelahmu bekerja, itu semua adalah jasad. Jika kamu melakukannya karena ingin dipuji, ingin validasi manusia, maka amal itu mati. Ia tidak akan naik ke langit, tidak diterima oleh Allah. Mari bicara soal realita kita hari ini. Di era digital, godaan untuk mematikan amal itu sangat besar. Kita sedekah, tapi tangan kanan memberi, tangan kiri memegang kamera. Kita pergi kajian, tapi sibuk membuat story agar terlihat soleh. Pertanyaannya, saat kamu posting itu, apakah hatimu mencari ridha Allah? Atau mencari komentar, Masya Allah, Tabarakallah dari netizen? Bukan cuma ibadah ritual, ini juga berlaku untuk pekerjaanmu. Kamu bangun pagi, macet-macetan, pulang malam demi gaji. Itu adalah kerangka amal. Tapi jika kamu niatkan mencari nafkah itu untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga karena Allah, lelah itu tiba-tiba punya nyawa. Keringatmu berubah menjadi pahala jihad. Tanpa niat itu, kamu hanya budak korporat yang kelelahan tanpa tabungan akhirat. Jadi, apa itu ikhlas? Ikhlas itu bukan berarti tidak merasa sakit saat disakiti. Ikhlas itu artinya murni.
seperti air susu yang murni, tidak bercampur darah atau kotoran. Amal yang ikhlas adalah amal yang motifnya tunggal, hanya karena Allah, bukan karena mertua, bukan karena atasan, bukan karena gengsi, bukan karena takut dibilang. Amal yang banyak tapi tanpa ikhlas, seperti memikul karung berisi kapas. Terlihat besar, tapi ringan dan tak berbobot di timbangan akhirat. Sebaliknya, amal kecil yang memiliki ruh keikhlasan bisa menjadi pemberat timbangan yang luar biasa. Menyingkirkan duri di jalan, tersenyum pada pasangan, jika ruhnya ikhlas, itu lebih hidup daripada haji berkali-kali, tapi hanya untuk gelar sosial. Bagaimana cara mengecek apakah amal kita hidup atau mati? Ulama memberikan tanda sederhana. Apakah semangatmu sama saat sendirian dan saat di keramaian? Jika kamu rajin sholat saat ada calon mertua, tapi malas saat sendirian di kamar, hati-hati. Itu tanda amalanmu sedang sekarat. Itu tanda jasad amalmu mungkin sedang kehilangan nyawanya. Ibnu Athaillah juga mengajarkan di hikmah lain. Kuburlah wujudmu di dalam bumi kerendahan hati. Orang yang ikhlas itu seperti akar pohon. Ia bekerja di dalam tanah, tidak terlihat, tidak butuh pujian, tapi dialah yang menopang kehidupan pohon itu sehingga berbuah manis. Belajarlah menyembunyikan amal baikmu, sebagaimana kamu menyembunyikan aib-aibmu. Ikhlas itu sulit? Sangat. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri berkata, tidak ada yang lebih sulit aku obati daripada niatku, karena ia terus berubah-ubah. Kadang di awal ikhlas, di tengah jalan ingin dipuji, di akhir merasa bangga diri. Maka, menjaga nyawa amal ini adalah perjuangan seumur hidup. Kita harus terus-menerus memperbarui niat setiap saat. Mulai hari ini, mari kita tiupkan ruh ke dalam kerangka kegiatan kita. Sebelum mengetik status, tanya hati. Untuk siapa? Sebelum berangkat kerja, luruskan niat. Bismillah, ini ibadahku. Jangan biarkan hidupmu habis hanya menjadi tumpukan boneka manekin yang cantik tapi mati. Jadikan setiap detikmu hidup, bernilai, dan abadi di sisi Allah dengan satu kunci rahasia, keikhlasan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari lelah yang sia-sia. Semoga Allah menganugerahkan kita hati yang ikhlas, sehingga sekecil apapun amal kita, Ia menjadi saksi pembela kita di hari akhir nanti. Ingat, Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.